Rasman Arief Nasution tersandung kasus hukum. Rasman yang terlibat kasus penganiayaan 5 tahun lalu kini mendekam di rutan Cipinang. Eksekusi ataupun penangkapan Rasman dilakukan pihak Kejaksaan Agung pada... Sebenarnya saya mau umumkan ya, yang melaporkan Rasman itu adalah saya. Kita melaporkan karena ancaman mulutnya, tantangan, kemudian kalimat-kalimat kotor, kalimat jorok yang disampaikan dia setiap menelpon tuh ngomong-ngomongnya kayak anjing. Pernah mencari masalah, tapi kalau kau jual, saya akan borong kau. Karena prinsip saya tidak pernah menyakiti siapapun. Saya tidak pernah menyentuh kau. Walaupun kita berbeda pendapat, organisasi yang menilai. Baik Peggy, baik yang lain, saya mencurigai bahwa bapak dan anak bapak berbohong dalam kasus ini. Saya makin yakin, dugaan kuat saya, Peggy adalah pelakunya. Tapi saya udah bilang sama Rasman, untuk manusia seperti kamu nggak akan mau gue berdamai. Oh, pasti nih bang. Nggak level gua. Alasannya apa bang? Pokoknya level gua udah deh. biar lain kali jaga mulutnya. Setiap ngomong itu jaga mulutnya. Orang yang salah ngomong atau memang sengaja ngomong menfitnah orang lain, ya akibatnya akan jadi tersangka, dan mudah-mudahan dalam waktu mereka akan dilimpahkan ke tersangka. Halo para pencari keadilan, Anda mungkin melihat ada oknum pengacara diolok-olok, dilecehkan di medsos, benar-benar diolok-olok sampai tingkat paling rendah. Bayangkan kalau oknum pengacara seperti itu menjadi pengacaramu. Bagaimana nasib perkaramu? Bagaimana wibawa pembelaannya dengan memakai jasa oknum pengacara seperti itu? Jadi pada pencari keadilan, berhati-hatilah memilih pengacara, karena pengacara itu sangat memerlukan modal trust, kepercayaan. Wibawa dari pembelaannya itu sangat terkait juga dengan wibawa dari pengacaranya. Kalau pengacaramu diolok-olok titik paling rendah, titik paling hina, bagaimana cara pandang aparat hukum, bagaimana cara pandang hakim terhadap kasusmu? Jadi pilihlah pengacara yang dipercaya masyarakat, setidak-tidaknya masih punya nama, tidak diejek, tidak diolok habis, benar-benar tidak dihina sampai titik paling rendah. Hotman, Pak. Untuk netizen yang udah dilaporin sama Rasman Arief Nasution, gue buka posko bantuan hukum untuk netizen yang dilaporin sama Rasman Arief Nasution, khususnya akun yang telah dilaporkan oleh Rasman Arief Nasution. Gue siap menjadi pengacara netizen. Silakan inbox ya, kita serang balik si Rasman Arief Nasution. Tenang aja, tenang, kita sikat dia, ya, makasih. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina Cirebon, yaitu yang berhubungan dengan Rasman Nasution. Rasman Nasution dilaporkan oleh beberapa pengacara karena hal ini. Untuk lebih lengkapnya, untuk video lebih lengkapnya simak cuplikan berikut ini. Ini parah nih. Botak, sebutlah Rasman, botak gundul bau, baru keren. Apa kabar? Ada bang itu. Itu spill. Agenda hari ini sesuai dengan SOP, Ya. karena kasusnya itu si botak, ya, si Rasman sudah sampai ke tingkat penyidikan dan sudah 2 kali gelar, di cyber gelar, tetap jadikan tersangka. Di Karowasidi juga, di Wasidi juga sudah dilakukan gelar, juga mendukung satu dari tersangka, cuma perlu dilengkapi. Dan sesuai dengan SOP, hari ini akan melakukan RD, yaitu Restoratif Justice, ya, apa itu, usaha berdamai. Tapi saya udah bilang sama Rasman, untuk manusia seperti kamu nggak akan mau gue berdamai. Oh, pasti nih bang. Nggak level gua. Alasannya apa bang? Pokoknya level gua udah deh.
biar lain kali jaga mulutnya gitu loh, itu aja. Biar lain kali jaga mulutnya, agar setiap ngomong itu jaga mulutnya. Orang yang salah ngomong atau memang sengaja ngomong menfitnah orang lain, ya akibatnya akan jadi tersangka, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke kejaksaan. Kasih efek jerah juga nggak? Ya itulah, jaga mulutnya, dia akan efek jerah. Masa dari daerah kayak gitu mau coba-coba mencari popularitas, mau bersaing dengan seorang Hotman Paris? Aduh. Bapak ini bisa dikatakan 100% nggak bakal ada justice buat. Sekali lagi, Saudara Rasman, jangan mimpi saya nggak akan mau berdamai dengan orang seperti kau. Ya udah, Rasman, jangan mimpi saya tidak akan mau berdamai seperti kau. Berarti bisa dibilang aku sakit hati banget ya sama dia. Oh, soal sakit hati, tapi udah kelewatan gitu loh, ya. Kalau mau mencari popularitas ya kayak gue lah dengan prestasi. KTP ada nggak? KTP kalian ada nggak? Aku nggak jamin KTP loh. Oh kaya. Aku udah lama kok, terlihat dulu. Karena gua dengar dia nggak mau datang. Oh. Rasman ini sangat dekat dengan saya, dekat dengan kakak saya, kakak Hercules juga. Dia dekat dengan kami semua lah, dengan kakak saya Ferry, Kili-Kili juga dia dekat. Pokoknya dengan grup kami itu dia dekat. Nah, makanya kemarin itu saya bilang saya sempat WA dia juga, Dinda, janganlah menjustifikasi seperti itu kepada klien kami, itu tidak baik. Karena hukum tabur tua itu, hukum tabur tua itu pasti berlaku. Ini kami yakin bahwa klien kami ini betul-betul tidak bersalah. Jadi jangan mengada-ngada, jangan cepat-cepat menjustifikasi klien kami seperti itu. Soal Rasman Nasution, netizen Indonesia ini ibarat anak kecil yang dilarang makan permen. Bukannya berhenti, malah diborong sama warung-warungnya. Belum juga selesai polisi membaca laporannya Rasman soal netizen. Sekarang muncul lagi video baru. Bukan cuma ucapan turut berduka cita. Sekarang malah muncul fotonya Bang Rasman itu di buku tahlilan, di buku yasinan. Aduh, netizen, lu nggak ada takut-takutnya apa? Itu udah ada contoh, 4 orang udah dilaporin. Lu lagi malah bikin. Gimana sih lu? Bikin gua ketawa aja lu. Tapi gak akan gue sepil fotonya yang mana. Biar lu cari sendiri aja dah. Ntar gue dilaporin lagi. Takut. Udah gue mau cari lagi video yang lain. Siapa tahu ada yang lebih lucu, ya kan? Lumayan, hiburan gratis. Ya, nah kalau dia bilang dia mau melaporkan Eman Sulaiman terhadap pra-peradilan, kita tahu pra-peradilan itu adalah antara dua belah pihak. Peggy Sulaiman ini selaku Peggy Setiawan selaku tersangka, dia mempra-peradilkan kepolisian. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapa itu Rasman di antara dua belah pihak tersebut? Apakah dia kuasa hukum dari Peggy? Bukan. Apakah dia mendapatkan kuasa dari polisi? Bukan juga. Lalu jika tidak, terus atas dasar apa dia melaporkan, kerugian apa yang dia terima? Nangkep ya Pak ya? Jadi yang mestinya melaporkan, yang mestinya maju itu adalah pihak kepolisian. Apakah melalui orang dalam dia, bitkumnya atau siapa melaporkan, itu masih bisa. Tapi kalau orang lain yang nggak ada substansinya, kita jadi bingung dong, polisi ini jadi substansi liar atau gimana? Ya kan, apakah polisi tidak mempunyai orang atau mempunyai lawyer atau mempunyai bidang hukum yang bisa membela dia? Kok butuh Rasman untuk membela? Kecuali polisi itu, kepolisian RI memberikan surat kuasa kepada Rasman, barulah oke di situ ya. Jadi kalau menurut saya, sorry ya, itu hanya gertak sambal sih. Pengacara Farhad Abbas dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Rasman Arif Nasution atas kasus pencemaran nama baik. Hal itu gara-gara ucapannya yang menyebut Rasman sebagai mantan pengacara di salah satu program televisi. Usai dilaporkan Rasman, mantan suami Nia Daniati itu tidak gentar, dan dia yakin kasus tersebut sulit diproses secara hukum. Mengingat dia merasa bicara fakta bahwa Rasman memang diketahuinya dipecat dari Kongres Advokat Indonesia.
Saya tahu apa yang diucapkan saat itu. Saya dengan sopan menyatakan kamu ini bagi saya mantan pengacara. Karena setahu saya Rasman sudah dipecat dari KAI. Dan sampai sekarang pemecatan itu tidak dianulir, kata Farhad Abbas saat dikonfirmasi. Tak hanya itu, pengacara Saka Tatal itu justru membongkar fakta bahwa dirinya sudah lebih dulu melaporkan Rasman atas kasus dugaan penghinaan, fitnah dan pencemaran nama baik pada bulan Juni 2024. Yang melaporkan Rasman adalah saya karena ancaman mulutnya, kemudian kalimat kotor, kalimat jorok setiap telepon. Orang ini sudah nggak bisa dijaga mulutnya, ujar Farhad Abbas. Farhad awalnya tidak mau laporannya terhadap Rasman ini terungkap ke publik. Dia pun terpaksa mengumumkannya ke publik mengingat Rasman sudah mengumumkan melaporkan Farhad. Pola perilakunya berhadapan dengan kasus yang saya tangani, Saka Tatal, dalam kasus pembunuhan Vina. Saya heran orang ini mewakili siapa, kata Farhad Abbas.